itu melihat ribuan manusia seperti langit itu menutup ke bumi, Ya. itu bersorban putih-putih semua, dia melambaikan seperti ini, sini, sini, sini. Ini kita akan menemui seseorang tempat tinggal di sini nih. Jadi kanan kirinya jalan, depan juga jalan, tuh kan. Di atas juga jalan layang. Karena memang tinggal di sini. Di bawah jalan layang. Jadi nanti mungkin ngobrol-ngobrolnya agak berisik suaranya ya. Berisik dengan suara kendaraan yang lalu lalang, mobil, motor dan lain sebagainya. Nih Kang Bayunya nih, santai nih. Oke, nanti kita ngobrol. Selamat malam. Assalamualaikum Kang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Padepokan Terpikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Padepokan Terpikam. Untuk malam hari ini khusus ya, kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang dengan seseorang yang pernah mengalami mati suri. Mati suri seperti apa nanti ceritanya. Dan saudara juga perlu tahu, ini di belakang saya ada Kang Bayu. Kang Bayu bukan asli Cirebon, tapi kita nanti tanya dari mana aslinya. Dan sekarang ini beliau tinggal di satu tempat yang dimana tempat ini memang di pinggir jalan. Bukan pinggir jalan lagi, tapi kanan kirinya jalan. Kanan jalan, kiri jalan, depan juga jalan. Jadi ya tempatnya begini, agak bising juga. Oke, nanti kita ngobrol bareng sama Kang Bayu bagaimana ceritanya sewaktu mengalami mati suri. Wah, tuh, seru juga nih. Kita tanya langsung nanti ya. Oke, malam hari ini saya ada di kediaman Kang Bayu nih. Kita juga disiapin gorengan. Waduh, mantap nih. Ada tehnya juga. Ya, kita bicara dengan Kang Bayu. Kang Bayu, agak maju sedikit biar maju sedikit. Kang Bayu aslinya mana Kang Bayu? Kalau saya asli kelahiran kota Purbalingga, Jawa Tengah. Kelahiran asli Purbalingga, Jawa Tengah. Sampai di Cirebon itu tahun berapa? Saya sampai di Cirebon kurang lebih tahun 2014. 2014 berarti sudah berapa tahun? Ya, 2012. Sekarang 22. 22. Berarti sudah 7 tahun kurang lebih. Tahun. Cuma halang-hilalang saja. Halang-hilalang. Jadi perjalanan Kang Bayu ini sudah malang melintang dari tempat ke tempat mencari yang nggak tahu nyari apa ditanya. Pengalaman yang paling menarik itu dengan Kang Bayu ini, waduh, suara truknya gede banget tuh. Ya, pengalaman menarik dari Kang Bayu ini adalah tentang perjalanan hidupnya pernah mengalami mati suri. Kita tanya, Kang Bayu bisa cerita gimana awalnya itu? Jadi awalnya gini, pada ketika itu saya sedang mencari jati dirinya. Ya, sini Kang Bayu, maju sedikit. Ya, maju lagi. Jadi kita sedang mencari jati dirinya. Pencarian jati diri, berarti usianya masih tergolong muda ya, Mas pencarian. Tergolong muda. Di dalam perjalanan itu kita ada sesuatu hal yang aneh. Ya. Hal yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ketika itu saya mengangkat sebuah benda. Sebuah benda. Mengangkat sebuah benda sehingga kita seperti
kayak berantem dengan benda itu, sehingga dada kita itu kena percikan dari serpian pecahnya benda tersebut sehingga menghantam dada. Itu sedang atau waktu melakukan apa tiba-tiba berantem dengan atau terkena benda keras itu? Jadi pada waktu itu saya sedang mencari sebuah benda yang mempunyai kekuatan goib. Oh, perjalanan spiritual. Ya, intinya seperti itu. Ketika itu kita mau mengambil sebuah benda yang cahayanya merah, sehingga benda itu seolah-olah kayak berlawanan gitu, nggak mau ikut kita paksa. Auranya berlawanan. Ya. Nah, setelah itu serpihan dari pecahan itu menghantam ke dada sehingga kami terjadilah muntah darah. Ya. Nah, di dalam terjadinya dari hidung maupun mulut muntah darah maupun dari mata muntah darah. Nah, dada rasanya itu sesak sekali ya, sesak, nggak bisa bernafas sama sekali. Setiap batuk sedikit aja kayak terasa batuk itu mengeluarkan darah segar. Yang terakhir masih sempat kita ingat itu darah sampai 1 baskom. Keluar darah dari mulut, Dari satu mulut, baskom. 1 baskom. Belum yang dari hidung, dari telinga. Itu masih keadaan sadar ya? Masih keadaan sadar, cuma rasanya itu panas sampai saya itu minum es batu. Es batu saya makanin supaya untuk mendingin. Mau makan es batu. Nah, setelah kita berjalan dengannya waktu, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit saya sudah tidak sadar, tapi saya itu jalan di sebuah alam yang sudah beda. Jadi di rumah sakit, itu tahu siapa yang bawa ke rumah sakit? Waktu itu saya masih sedikit sadar, ada sobat kita yang membawa ke rumah sakit dengan mobil saudara kita, teman. Sehingga sesampai di rumah sakit, saya disuntik di dalam pusat yang rasanya itu panas, pedih, panas. Disitulah saya sudah tidak sadar. Di dalam tidak sadar itu, ketika itu saya berjalan. Seolah-olah saya di alam yang nyata, saya berjalan ketemu dengan teman-teman yang sudah tidak ada. Tapi kita bisa bicara, sudah tidak bisa bicara, tapi bisa melihat. Jadi di alam itu, beda, Ya. di alam lain. Di alam lain Ketemu itu, dengan orang-orang yang memang di dunia nyata sudah meninggal. sudah Gitu. meninggal. Saya ketemu dengan orang tersebut, kita hanya mengingat saja, mata melihat, mulut tidak bisa berbicara, tapi mata melihat. Dan ingatan itu masih kita dalam angka kesadaran. Jadi mulut terkunci, tidak bisa ngomong. Kunci tidak bisa ngomong, Tapi ingatan mengingat, mata melihat, mata melihat, telinga juga mendengar. mendengar. Melihat orang-orang yang di dunia waktu itu masih, padahal sudah meninggal ya. Tapi melihat di alam lain. Di alam lain. Cuma kita ingat bahwa orang tersebut, suatu contoh, kayak Mistam meninggal itu karena tabrak mobil lagi andong beca. Nah, ketika saya ingat loh, kok Mistam kan sudah mati tabrak mobil kan, kok lagi di sini andong beca. Kita kok tatapan begini, cuma kita udah nggak bisa ngomong, cuma melihat saja, tapi kita ingat bahwa beliau itu sudah meninggal. Terus saya berjalan terus sehingga ketemu dengan orang-orang banyak yang saya temuin, sehingga ketika itu telinga saya ada sebuah suara disuruh saya pulang, kamu pulang. Nah, terus saya jalan pulang. Di dalam perjalanan itu saya pulang itu melihat ribuan manusia seperti langit itu menutup ke bumi. Itu bersorban putih-putih semua, dia melambaikan seperti ini, sini, sini, sini. Ketika saya mau mendekat, saya dilarang, jangan ke situ, berbahaya, kamu pulang. Nah, setelah saya berjalan, tahu-tahu saya ada di mulut gua yang banyak ramatnya, sawang. Sarang laba-laba. Ya, kayak sarang laba-laba kayak gitu. Saya sisipkan. Ini gimana saya bisa keluar ini,
tempatnya gelap, nggak ada cahaya kan gitu. Setelah saya pikirkan, bisa cari jalan keluar sambil saya membaca doa sebisa saya. Ketika itu saya melihat ada sebuah cahaya, ibaratkan seperti atap yang bolong kena paku sehingga ada cahaya masuk. Seperti ini, seperti ada atap seng bolong gitu kan, kemudian ada cahaya masuk. Iya, ada cahaya masuk seperti itu. Nah, terus saya mengikuti sebuah cahaya itu. Itu saya mengikuti sebuah cahaya tersebut sehingga saya menemukan pintu keluar dari mulut gua itu. Ketika saya berusaha keluar dari mulut gua itu, tahu-tahu saya sudah ada di kamar mayat. Jadi ketika sadar tahu-tahu ada di kamar mayat. Kamar mayat rumah sakit. Iya. Terus saya jalan karena saya sempat agak sedikit marah dengan diri sendiri, kenapa kok saya ditaruh di kamar mayat, bukannya di kamar pasien. Nah, sehingga saya ambil pakaian yang dijemur di belakang, saya keluar lewat pintu belakang, saya pulang. Ketika pulang saya belum nyampe rumah, ketemu dengan almarhum guru saya. Ketika saya ketemu dengan almarhum guru saya, dibilangin kamu ke rumah saya aja dulu, nggak bisa pulang ke rumah. Nah, selama 9 hari saya di tempat almarhum, suruh sholat dan sebagainya. Terus saya diizinkanlah saya pulang. Ketika saya pulang, keluarga itu sudah ketakutan dengan saya. Karena taunya meninggal dia. Ya. Begitu pulang ketakutan. Iya. Hantunya mungkin dikira. Ya. Jadi saya sempat stres, shock. Siapa saya sebenarnya sih, kok keluarga sendiri saya pulang kok malah takut pada lari. Nah, setelah itu akhirnya saya ketemu dengan bapak saya. Waktu itu bapak saya meninggal, sehingga saya disuruh istirahat. Setelah istirahat, saya keluar dari kamar, adik saya pun lari. Jadi saya bertanya apakah saya ini buta atau gimana, saya belum tahu. Akhirnya bapak menceritakan bahwa saya sudah tidak ada katanya, tapi saya tidak percaya. Begitu berselang 7 hari saya keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa saya itu sudah mati yang gak diterima sama Allah, makanya ada ejekan gitu ya? Ya, ada ejekan. Ada ejekan dari tetangga. Ketika itu orang itu tak pukul sama saya. Akhirnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi itu cerita singkatnya. Tapi Kang Bayu setelah mengalami mati suri, apa ada kelainan dalam keseharian Kang Bayu atau dalam diri Kang Bayu sendiri? Seperti ada sebuah kepekaan batin. Kepekaan batin. Ya. Jadi batinnya lebih peka, mata batinnya lebih terbuka, gitu ya? Iya, intinya ada kepekaan batin. Lebih peka lagi. Ketika berhadapan dengan teman atau saudara yang jiwanya bagus dan di situ kita akan bisa mengoreksi sedemikian cepat. Makhluk-makhluk ini misalkan makhluk astral gitu, masuk makhluk astral, insya Allah merasakan atau merasakan keberadaannya gitu, bisa melihat di keadaannya seperti apa gitu. Oke, itu tadi cerita singkat ya, kayaknya sih panjang lebar, tapi cuacanya nih hujan, kemudian juga ini kita berada di pinggir jalan, jadi agak berisik juga suara kendaraan yang lewat. Jadi kesimpulannya setelah Kang Bayu mengalami mati suri untuk beberapa jam ya, beberapa jam setelah hidup kembali katakanlah, itu mengalami satu perubahan. Salah satunya adalah membuat indera keenamnya lebih peka, batinnya lebih peka, jadi mata batinnya lebih terbuka, bisa mengetahui karakter seorang yang katakanlah ketika orang itu berbohong, Kang Bayu bisa merasakannya. Kemudian keberadaan makhluk astral kayak bosan dan demit gitulah, Kang Bayu juga bisa merasakan kehadirannya, bahkan bisa melihat terkadang begitu. Jadi terima kasih buat sedulur Petek Ningkem
saudara-saudara Paripurna Teknikum di mana saja berada. Semoga malam hari ini bisa memberikan satu wawasan walaupun sedikit, yang penting bermanfaat ya. Dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe di channel Paripurna Teknikum. Dan saya Puto Mandek pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.